Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Apa kabar? dikalau cinta, Seperti biasa, kisah cintamu. FKOB hadirkan di sini. Kini FKOB hadir dengan suasana baru. Setelah sekian lama yang mematangkan podcast ini, FKOB hadir kembali ya Besti. Oke, podcast pertama Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor. Yeay. Oke Teh Fatma, jadi Teh Fatma tahu gak sih apa sih judul podcast kita pertama ini Teh? Pasti judulnya tak kenal maka tak sayang. Bener banget Teh, karena judulnya aja tak kenal maka tak sayang Teh. Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu nih, dari Teh Fatma dulu deh. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Duyasana. Teman-teman bisa manggil saya Fatma, perwakilan dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Pada kesempatan kali ini saya menjadi host di podcast kali ini. Oke, salam kenal ya Teh Fatma. Salam kenal juga Kang Ii. Oke, sekarang Kang Iya perkenalan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raden Tuhibagus Muhammad Haidudin Saziri. Bisa dipanggil Kang Ii, selaku host pada acara kali ini. Nah, Teh Fatma, kita di sini nggak cuman berdua aja, tapi kedatangan narasumber yang kece-kece banget nih Teh. Tahu nggak Teh siapa? Bener banget Kang Ii. Jadi narasumber kali ini ada yang pertama dari pembimbing Forum Komunikasi OSIS Bogor, Kang Gali. Kemudian yang kedua ada Rafli, selaku Ketua Umum dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Oke, kayaknya langsung aja deh ya. Sapa dulu gak sih? Oh, sapa dulu. Oke, boleh Teh. Sapa dulu. Halo Kang Gali. Halo Fatma, Halo Kang Rafli. Halo. Oke, berarti sekarang langsung aja kali ya masuk. Iya, Oke, sebelum masuk kita perkenalan dulu kali Teh sama narasumber kita ini. harus dong. Oke. Kata kenal sama kata saya. Oh iya, betul banget. Sekarang perkenalan kita mulai dari pembimbing dulu kali ya. Baik, terima kasih Fatma dan Iya atas waktunya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gali Ramadhani. Di sini selaku pembimbing Forum Komunikasi OSIS Bogor. Teman-teman bisa panggil Kang Gali. Terima kasih. Oke, salam Oke, kenal Kang salam Gali. kenal, Kang Gali. Oke, sekarang dilanjut ke Kang Rafli nih selaku Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor. Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Rafli Hafiz Ayuba selaku Ketua Umum dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Oke, sebelum kita mulai kita tepuk tangan dulu kali ya. Yeah. Oke, Teh Fatma. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal bahas apa aja sih, Teh? Kita bakal bahas mengenai Forum Komunikasi OSIS Bogor dong pastinya. Iya, bener Karena banget. banyak banget gak sih yang penasaran sama FKOB? Iya, bener banget. Kang I juga setuju, banyak banget pasti yang kayak pengen tahu lebih dalam nih tentang FKOB. Iya, benar. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh Kang Ii. Oke nih, selaku pembimbing ya, Kang Gali, aku mau nanya dong nih. Gimana sih awal mulanya dibentuk Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor nih, Kang? Baik, terima kasih Kang I waktunya. Izinkan saya untuk menjelaskan di sini asal muasal ya dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Itu FKOB tersendiri sudah berdiri di Kota Bogor ini sejak tahun 99 teman-teman. Lalu tahun 99 itu belum nama FKOB, jadi belum ada nama FKOB. Waktu itu masih Forum Komunikasi Pelajar Bogor, ya. Jadi waktu itu dicetuskan oleh Kang Miftahudin dan teman-temannya. Di sini ada Kang Fahrudin dan Kang Ade Sarik Hidayat yang membantu menginisiasikan munculnya Forum Komunikasi Pelajar Bogor ini pada saat itu. Jadi Forum Komunikasi Pelajar Bogor ini saat itu hanya ketua OSIS-nya aja Kang I dan Teh Fatma nih, teman-teman juga. Jadi hanya perkumpulan ketua OSIS pada saat itu. Lalu tergantilah nama di tahun 2002 sekaligus pelantikan dan diresmikannya Forum Komunikasi OSIS Bogor. Itu waktu itu di lokasinya di Cibubur. Jadi FKOB ini resmi sudah pelantikan waktu itu. Jadi terhitung masanya dari 2002 ya. 2002 sampai sekarang FKOB alhamdulillah masih berdiri di Kota Bogor ini gitu nih. Kang I dan Teh Fatma. Waduh, keren banget ya Teh ya. Keren banget, ternyata ada perubahan dari yang awalnya perkumpulan ketua OSIS jadi pengurus OSIS gitu ya Pengurus OSIS, Kang. betul. Oke, keren Iya. banget. Langsung aja kayaknya Teh kita tanya-tanya lagi nih. Iya, harus dong. Pertanyaannya mungkin nih Kang. Iya. Jadi pendiri FKOB itu siapa Kang? Untuk pendiri FKOB itu ada Kang Miftahudin. Lalu ada Kang Fahrudin. Beliau di Kota Bogor ini
saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial. Nah, sebelum Kepala Dinas Sosial, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Lalu ada Kang Ade Sarip Hidayat. Beliau mantan Sekretaris Daerah Kota Bogor. Nah, beliau-beliau inilah yang menginisiasikan munculnya FKOB ini di Kota Bogor. Gitu. Oh gitu, ternyata kayak gitu Kang. Oke, berarti Keren pendirinya, banget iya keren banget. Nah, Kang I pengen nanya dulu nih, kan Kang Gali di sini sebagai pembimbing nih Kang. Betul. Pembimbing di FKUB itu sebenarnya ada berapa sih Kang, dan siapa aja boleh dong dikenalin nih Kang? Baik, boleh. Jadi teman-teman, saya di sini cuma sekedar perwakilan aja nih dari pembimbing-pembimbing lainnya ya. Karena sangat luar biasa pembimbing di tahun ini banyak sekali. Biasanya pembimbing itu cuma 2 pergantian periode ya. Jadi cuma 2, tapi saat ini pembimbing di Forum Komunikasi OSIS Bogor ada 5. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak banget, luar biasa. Ya ada 5, salah satunya saya sendiri, saya Gali Ramadhani. Lalu ada Kang Kevin Aprilian Hidayat, beliau pembimbing senior nih teman-teman, luar biasa. Lalu ada Kang Deki Fatih, ada Teh Ranti dan Teh Sasti, pembimbing Forum Komunikasi OSIS Bogor, begitu. Oke, berarti ada 5 gitu ya, nih. Kang, ada Ada 5. Banyak banget nih. Selanjutnya Kang Gali, kenapa FKOB itu didirikan? Dan sebenarnya pasti ada tujuan dong Yes. Kang ya. Jadi tujuan FKOB itu apa sih Kang? Baik, tidak lain tidak bukan adalah peran dan tujuan Forum Komunikasi OSIS Bogor ini muncul dan dibuat, diinisiasikan di Kota Bogor ini. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah menjalin tali silaturahmi, mempererat hubungan antar OSIS individu dan individual lainnya. Contoh, ketua OSIS SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Di Kota Bogor ini SMA Negeri ada 10. Jadi kita pertemukan para ketua OSIS ataupun saat ini pengurus-pengurus OSIS yang berkumpul di Forum Komunikasi OSIS Bogor. Jadi kita di sini adanya FKOB di sini perannya untuk saling membentuk kreativitas, inovasi, berkarya untuk membangun integritas di Kota Bogor ini. Begitu. Oke. Oh iya nih Kang, tadi kan pembimbing udah kita bahas nih ada 5. Di FKUB pastinya dong ada pembina ya Kang ya? Betul, ada pembina. Oke, bisa dijelasin gak nih Kang, pembina di FKUB sekarang itu ada siapa aja nih Kang? Baik, pembina di Forum Komunikasi OSIS Bogor, setiap pembina itu teman-teman ada yang mewakili dari sekolahnya. Jadi ada pembina yang mewakili dari SMK dan ada yang pembina yang mewakili dari SMA. Itu mau negeri ataupun swasta sama ya teman-teman. Jadi tidak dibeda-bedakan. Pembina kita yang dari SMA, beliau di SMA Negeri 6 ada Bapak Indra. Bapak Indra di SMA Negeri 6 yang mewakili dari SMA seluruh SMA se-Kota Bogor ya. Lalu yang kedua ada pembina yang mewakili dari SMK se-Kota Bogor, ada Pak Pras Prasetya. Beliau di SMK Negeri 2. Begitu. Oke. Iya. Oke Kang, jadi ada 2 ya? Iya, ada 2 pembina dan 5 pembimbing. Iya Betul. benar. Oke, Teh, langsung aja lanjut lagi nih, pertanyaannya kayak masih banyak nih Teh. Iya masih banyak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Kan kalau di OSIS kita kenalnya tuh kayak sekbid ya. Sekbid 1 sampai sekbid 10. Nah, kalau misalnya di FKUB itu terkenalnya dengan apa? Biro dan divisi ya Kang ya? Biro dan divisi, betul. Oke, bisa dijelasin Kang, ada apa aja sih di FKUB itu? Baik, untuk struktur organisasi di kita itu ada yang pertama Biro Kesekretariatan, yang kedua ada Biro Keuangan, ya. Lalu lanjut divisi-divisi nih teman-teman, ada divisi dan departemen. Sini ada pengembangan sumber daya manusia, ada Kominfo, dan yang terakhir ada program inovasi, gitu ya. Oke, berarti totalnya kurang lebih ada 5 ya Kang Ada ya? 5, betul. Oke. Ya. Oh ada 5 jadi divisi di Forum Di Komunikasi. Forum Komunikasi OSIS Bogor, strukturnya. Oke nih, kita udah banyak banget nih nanya-nanya ke pembimbing, mulai dari awal didirikannya kenapa, siapa pendirinya, Sampai tujuannya. divisi. Iya betul banget Teh. Sekarang kita kan selain pembimbing kita punya tamu ketua nih Teh. Iya bener dong Kang I yang gak kalah kece dari pembimbing Forum Komunikasi OSIS Bogor. Di sini ada Rafli. Halo Rafli. Halo Fatma, halo Kang I. Halo. Kenalan dulu mungkin ya Kang Rafli Oh, itu iya. selaku apa?
Perkenalkan, di sini saya Rafli Hafiz Ayuba selaku Ketua Umum dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Waduh, keren banget Keren nih, banget Teh. nih Kang I. Aduh. Kayak banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di luar sana kan. Kalau misalnya di OSIS juga kan ada ketua nih, Kang. Pasti dong banyak yang nanya kayak sebenarnya ketua OSIS di sekolah sama ketua di FKB itu sama gak sih, Kang, sebenarnya tugasnya? Jadi boleh dong dijelasin sebenarnya apa sih tugas dari Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor itu, Kang? Sebetulnya kurang lebih tugasnya itu sama, kita mengemban tugas yang sama, diantaranya mengawasi setiap biro dan divisinya agar berjalan dengan lancar, berusaha untuk mencapai tujuan dari visi misi suatu forum atau organisasi tersebut dibentuk. Kurang lebih seperti itu, memastikan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan seharusnya. Oke, jadi harus mengawasi semua divisi di Forum Komunikasi OSIS Bogor serta beberapa program kerja yang harus terjalankan, gitu ya Kang I? Iya, bener banget. Dari Teh Fatma ada pertanyaan gak sih? Pastinya ada dong buat ketua kita. Ada sih sebenarnya dari aku sendiri nih. Kan kalau misalkan di OSIS biasanya mencalonkan untuk satu ketua. Kalau di FKB sendiri kayak gimana strukturnya? Tadi kan Kang Gali udah menjelaskan ada beberapa divisi. Kalau di FKB sendiri gimana nih untuk struktur ketua sendiri? Kalau dari FKB sendiri kita ada 3 ketuanya. Saya selaku ketua umum, lalu saya juga didampingi oleh ketua 1 dan ketua 2. Di sini ketua satunya kebetulan ada ya? Iya, selaku host ya. Iya, selaku host diganti dulu ya. Iya, bisa deh, bisa. Lalu ketua 2 ada Kang Ikhwan. Nanti mungkin suatu saat dia bisa join podcast ya. Iya, boleh banget. Boleh banget dong. Iya, sama Kang Ikhwan. Iya. Mungkin kalau nanya nih, Kang Rafli kelihatannya di FKB sangat bahagia ya. Wah, bahagia sekali Jadi kayaknya gimana nih. Kang Rafli perasaannya selama menjadi ketua umum di FKB ini? Tentunya yang paling utama ini merupakan suatu pengalaman baru ya. Menjadi ketua umum, pengalaman baru, lalu juga mengemban tugas yang bisa dibilang cukup berat. Itu juga membuat banyak pelajaran, insight-insight baru yang saya dapatkan, mulai dari membagi waktu, caranya untuk memanage suatu tim, lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya sebuah ketua tuh ada tanggung jawab gitu ya, bukan cuma buat senang-senang atau sekedar jabatan aja ya. Iya, gitu setuju ya. banget Teh. Oh ya Kang, aku pengen nanya nih. Kan Kang Rafli pasti di FKB pernah ngerasain kayak semi dari online ke offline. Nah, pasti ada dong hambatan-hambatan selama jadi ketua, apalagi terutama pas masa pandemi itu Teh. Iya. Ada gak sih Kang hambatannya itu kayak gimana? Tentu ya, mungkin kita saat ini kan dari jabatan periode 2021-2022 yang dimana masih dalam kondisi COVID, tapi alhamdulillah saat ini emang udah agak mereda ya. Bisa dibilang cukup berbeda yang sebelumnya kita join sebuah organisasi yang emang offline dan saat ini diharuskan untuk online, apalagi Forum Komunikasi OSIS Bogor yang gak hanya satu sekolah tapi gabungan yang udah dibilang cukup berat juga untuk mengumpulkan, ditambah lagi harus berhadapan dengan kondisi pandemi. Mungkin solusinya kita memang via online terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, pasti kalau Kang I sih di setiap organisasi atau apapun itu pasti ada hambatannya ya. Iya, Offline pun pasti ada ya Teh ya. Iya. Oke Teh, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Sebelum ditutup, Kang I mau tanya dong, apa sih kesan dan pesan selaku pembimbing dan ketua dari Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor? Boleh dong Kang dikasih tahu nih ke kita. Penasaran banget ya. Iya betul. Terima kasih Kang I dan Teh Fatma untuk kesan dan pesannya yang sangat luar biasa. Semuanya kita rasakan dan kita jalani di organisasi tercinta ini ya. Wah, cinta banget. Cinta banget. Kebetulan Akang pribadi sudah dari 2016 berkecimpung dan bergabung di Forum Komunikasi OSIS Bogor, menjalani strukturalnya, jatuh bangunnya, manis pahitnya bergabung di organisasi ini. Jadi banyak sekali yang kesannya, mungkin salah satunya adalah cerita yang kita bangun, dan memang benar pepatah mengatakan yang namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Waduh. Iya. Nah, kesannya yang paling kena kali ya, yang paling selalu terulang dari Akang pribadi adalah perpisahan. Aduh. Jadi ya gimana rasanya kita dari orang asing
membangun chemistry yang susahnya luar biasa, banyak watak, banyak tokoh, banyak pemikiran yang berbeda-beda dari satu pengurus dan pengurus lainnya. Ketika sudah terbuat nih, sudah terbentuk chemistry-nya, sudah terbentuk rasa kekeluargaannya, dan di depan mata sudah harus perpisahan. Nah, inilah kesannya teman-teman. Maka dari itu pesannya dari Akang pribadi adalah untuk teman-teman yang menonton video podcast ini dan kita semua yang ada di podcast ini, jadikanlah pelajaran dari sebuah pengenalan. Okay? Kenapa seperti itu? Karena memang benar-benar ketika kita sudah menemukan orang yang baru, sudah mencoba untuk membuka hati, membuka pikiran. Kenapa begitu? Membuka hati, ya karena kita harus menerima banyak orang dalam satu kepengurusan. Kita harus bisa memahami bagaimana pikiran orang, pendapat orang, wataknya orang, cara berbicaranya dan lain sebagainya kepada kita, cara menanggapinya, cara menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya, yang akan kita temukan satu periode itu hampir 1 tahun ya teman-teman. Cuma 1 tahun kurang sebulan aja gitu. Tapi kita anggap 1 tahun lah ya, satu periode gitu. Oke. Jadi pesannya buat teman-teman semua, next generasi pesan yang nggak pernah Akang lupa adalah Akang selalu mengedepankan yang namanya kekeluargaan. Jadi Akang nggak mau menjalankan suatu organisasi tapi yang tidak ada rasa sayangnya, tidak ada rasa empatinya, tidak ada rasa cintanya sama pengurus, sama anggota, sama ya satu dan lainnya. Biro yang A dengan biro yang B, divisi yang A dengan divisi yang B. Memang betul, semua sudah ada job desk-nya masing-masing. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Ya, semuanya sudah ada kerjaannya masing-masing, tapi bukan berarti kita harus menghilangkan rasa empati itu. Bukan berarti kita harus menghilangkan rasa kasih sayang kita terhadap satu dengan yang lainnya. Rasa sayang itu kan bukan cuma pacaran aja. Iya. Bener gak? Bener, setuju banget. Iya. Setuju. Rasa sayang itu kan bisa dari rasa kepedulian kita, rasa kepekaan kita, ya, dari ketua dengan ketua yang lainnya. Ketua aja ada 3. Bagaimana caranya agar ketua itu bisa satu jalan, bisa satu arah, bisa satu pikiran dan satu yang bener-bener satu hati, udah kayak Honda One Heart. Iya. Makanya itulah tugas-tugas kita sebagai pembimbing dan pembina untuk selalu mengarahkan pengurus dan anggota ini agar benar-benar dapat rasa kekeluargaan ya teman-teman. Ya, agar bisa dapat rasa chemistry-nya sehingga ketika akan tiba masa perpisahan, ini yang paling berat. Ya. Biasanya kita itu manusia awam, manusia umumnya ya. Ketika udah benar-benar tertumbuh rasa chemistry, rasa kepedulian, rasa sayang, rasa cinta kepada seseorang ataupun kepada kelompok yang lainnya, itu akan berat ketika dihadapi dengan perpisahan. Nah, inilah kekeluargaan yang sampai sekarang masih terjalin. Jadi di FKUB itu ketika sudah lulus, mohon maaf, kalau ini lulus itu bahasa sekolah. Ketika sudah lengser kalau bahasa organisasi, sudah tidak memegang lagi jabatan dan tanggung jawab di FKUB ini, kita masih ada demisioner. Nah, demisioner ini kita kumpulkan dari generasi sebelum-sebelumnya, sehingga kita pun saling mengenal lagi di situ, saling membangun kekeluargaan, membangun chemistry lagi bersama demisioner lainnya, bisa saling mengenal demisioner lainnya gitu, sehingga kekeluargaan tetap terjalin di forum komunikasi OSIS Bogor ini. Ya. Dan yang terakhir, pesan terakhir untuk teman-teman nanti yang next generasi ingin masuk, ingin gabung bersama kami di forum komunikasi OSIS Bogor, itu yang tadi sudah saya sampaikan di pembahasan awal. Langsung kita buat kekeluargaan, rasa chemistry, rasa kepedulian dan lain sebagainya. Karena
mustahil tanpa itu semua program kerja kita bisa berjalan dengan lancar. Mustahil tanpa itu semua kita semua bisa benar-benar saling terikat, saling kompak, nggak ada miskomunikasi. Yang udah ada chemistry aja suka banyak miskomunikasinya, betul kan? Betul, Iya, betul, betul setuju, banget, Kak. setuju. Apalagi yang nggak ada chemistry-nya, nggak ada rasa keluarganya, wah pasti berantakan. Iya. Paling itu pesan dari Akan, terima kasih banyak. Oke, keren banget ya Teh. Keren banget ya pesan dari Kang Gali nih buat teman-teman. Selain pesannya buat kita nih sebagai pengurus sekarang, tapi ada juga pesan buat nanti pengurus yang akan datang. Oke, sekarang kita tanya kesan-pesan dari Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Bogor nih. Boleh dong, Kang? Mungkin sedikit kesan-pesan dari saya. Kesannya tentu ya rasa bahagia bisa ikut tergabung di forum ini. Susah capeknya juga ada, cuman itu merupakan sepertinya itu hal yang normal dalam suatu organisasi atau kelompok ya, karena kita juga kerjanya bersama-sama, yang pasti bersama-sama juga mencari cara untuk menyelesaikannya. Kesannya juga sangat bersyukur intinya, karena ini suatu pengalaman yang baru dan sangat berkesan lah intinya lah ya, menjadi ketua umum dan bagian dari Forum Komunikasi OSIS Bogor. Mungkin pesannya untuk next generation yang mau atau pelajar di Kota Bogor, terutama pengurus OSIS yang mau bergabung di Forum Komunikasi OSIS Bogor ini, bangga dicoba aja dulu untuk masuk ya. Iya, betul, setuju. Setuju, Bang. Open recruitment ada di akhir tahun di bulan Oktober atau November. Oke, Stay pantengin tune aja ya. terus Jadi IG-nya terus ya. pantengin dan follow ya IG. Instagramnya. Jangan cuma dilihat aja. Kobe_official. Ya benar, keren banget ya ternyata Ya, narasumber keren kita banget, ini keren banget. kece-kece banget pastinya Kang Ii udah Iya. banyak kan informasi tentang Iya dong, FKOB banyak yang kita banget. dapat. Oke, Teh, gak kerasa nih kita harus ada, kan tadi dikasih tahu ya, setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Iya benar. Oke, jadi karena waktu kita udah habis nih Teh, Kang I juga pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Rafli dan Kang Gali yang udah mau hadir di podcast kita hari ini. Berarti 2 narasumber pertama kita udah selesai nih Teh. Nextnya bakalan ada siapa Teh? Oke, selanjutnya bakal ada dari Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan. Sebelumnya makasih juga ya buat Kang Gali dan Kang Rafli yang udah Terima menemukan kasih waktu dalam banyak. podcast Terima kali kasih ini. semuanya. Teman-teman. Oke, langsung aja next. Oke, selanjutnya nih, gak sabar kan? Gak sama sabar. narasumber selanjutnya? Iya dong. Kita panggil aja gak sih? Oke, langsung aja kita next Langsung ya. kenalan juga ya sama Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan.